korban atau pelapor, dia ada yang bertamu, diketok pintunya, dibukalah, kemudian wajahnya, di bagian wajah itu disemprotin sesuatu cairan. Ternyata begitu sudah nggak bisa ngeliat kan, namanya kena cairan, mata kita kena kelipan aja sakit. Kemudian ditonjok, diseret, dibawa ke kamar, sempet kayak apa ya, bukan disekap, tangannya dipegangin, yang satunya mukulin wajah, ada juga yang mukulin bagian kepala. Nah dari situ pura-puranya korban pingsan biar tidak berlanjut dia dilakukan kekerasan itu. Kemudian dikunci dari luar, pelaku mengambil dompet si korban. Itu ada duit sejumlah yang cash tuh 1.800.000 dan ada ATM Kopin, diambil sama si pelaku. Kemudian setelah itu dia teriak-teriak si korban, ditolongin sama warga sekitar situ. Nah disitulah baru ada Pokdar Kamtibmas di sektor Tajuralang situ hubungin kami di grup. Kalau kami di jalan, akhirnya anggota yang lain ada TKP di Purak gitu. Akhirnya anggota melakukan cek TKP gitu. Sudah ada yang diamankan? Belum langsung diamankan setelah kemudian kami lakukan penyelidikan. Saya turun anggota saya, karena kebetulan saya lagi di Depok Anep, tanya dia pernah bermasalah sama siapa, kan pertama kali begitu. Cari CCTV, interogasi dia punya masalah sama siapa atau pernah menyakiti orang lain. Karena pura lo di perumahan gitu kan, masa sih ada pencurian dan kekerasan, pastinya begitu. Dah, akhirnya dilihat di CCTV, diduga korban mengenali sosok orang yang melakukan kekerasan. Nah kebetulan korban sendiri pun pas saat dilakukan itu dia diajar, dia kenal, kayaknya pernah kenal nih ponakan gue gitu kata dia. Nah warga masyarakat ada yang melihat ini kan anak yang suka ke rumah ibu itu gitu. Nah kemudian kami pastikan dengan CCTV yang kami lihat melalui HP, kan kita harus lihat secara jelas langsung di lokasi. Ternyata memang mengarahnya ke anak itu. Kemudian kami lakukan penangkapan setelah itu pulang sekolah, karena kan anak itu masih sekolah, pasti kelas 2 SMA. Usia 17 tahun. Ibu, selain uang 1,8 menurut keterangan warga sekitar itu ada handphone sama gelang emas yang dipakai korban. Artinya pelaku ini nggak niat mencuri semua ya, tetapi hanya mengincar tertentu ya, uang atau gimana itu? Nah, yang kami dapat informasi kemarin memang yang diambil hanya uang dan ATM. Kemudian kami lakukan penangkapan. Penangkapannya juga dengan lingkungan yang sama di RT 5 RW 24. Begitu jauh dari rumah si korban, dan memang dia mengaku semua perbuatannya. Terus kami tanya, kamu ngambil uang, kan kebetulan kemudian kami minta kepada korban untuk print out di mana dia ngambil gitu kan, terus berapa nilainya. Dan begitu di print out yang diambil ada 12, 1,5 juta itu sampai 8 kali. Terus karena ATM bersama, pihak Bambu Kopin nggak bisa menunjukkan di mana dia ngambil. Jadi harus bersurat. Ya udahlah, yang penting ketahui bahwa memang sudah sempat didodosin. Kok tahu pinnya? Nah, gitu kan udah mengarah nih. Siapa lagi yang pernah diajakin dia ngambil? Kan begitu. Nah, ponakan dia ini pernah diajakin ambil di ATM. Gitu, mengarah ke situ akhirnya ini 365 Kasat Reskrim yang saya laporin saat itu kirim anggotanya untuk melakukan membantu kami untuk mengungkap kasus, tapi kami sudah tahu duluan ciri-ciri pelaku kan gitu. Tapi kami sama-sama, karena dia juga dapat tugas dari pimpinan, kan nggak mungkin kita kerja sendiri, sama-sama kita melakukan penangkapan langsung. Anak itu ada di rumah ngakuin perbuatannya, karena saya tanya umurnya berapa, 17 tahun. Kami tidak bisa mempertanya lebih jauh karena usia umur. Akhirnya telepon orang tuanya, bapaknya sama kakaknya datang. Terus kami tanya, waktu itu dia uangnya bilangnya sih kasih ke temannya yang membantu 300.
terus lebihnya kasih mamahnya. Dia nggak bilang, handphone itu belum bilang. Begitu kami nanya, kamu melakukan dengan siapa? Dengan R. Satu lagi siapa? R juga. R yang kedua itu kakak kelas, mau lulus tahun ini. Yang R satunya itu adik kelas, berarti kelas 10. Nah, kemudian kami menangkap yang R dulu yang sama-sama melakukan. Tadi kan jadi yang melakukan kekerasan itu 2 orang. Yang satu memantau situasi, jaga motor dan memantau situasi lingkungan situ. Kemudian dari situ ngembang, kita di jalan tanya, tanpa sengaja dia keceplosan. Pak, HP saya yang tadi mana? Itu baru beli loh, gitu. Baru beli? Kapan? Semalam. Loh, dari mana uangnya? Uang itu. Nah, kan anak ini plan gitu kan. Berapa belinya? Pertama bilang 7 juta. Merek apa tuh? iPhone apa 13? Emang ada harga cuma 7 juta? Saya tanya sama anggota saya yang suka main gitu kan di web. Gak bu, harganya 10-an gitu. Ini saya kan aku gitu. Jawabnya pertamanya iya. Masa kenapa nih kita pegang kan, kita buka. Bukan second ini baru, berapa nih? Belum mau ngaku dia. Pokoknya kemarin belinya sama mamah gitu kata alasan dia. Kalau gitu nanti kita tanya di mamanya sudah datang ke polsek gitu kan. Dapat kasih yang kedua R itu yang ikut ngumpul. Kemudian kita tanya, Bu, kalau yang satu ini nggak terlalu terlibat, menurut mereka begitu bahasanya. Tapi ini rangkaian, mereka ini semua pelaku karena perannya masing-masing beda. Saya bilang gitu. Bentar.